dia jadi pedagang, kemudian bersusah payah, kemudian ketika berdakwah dia dilempari, segala macam. Nggak sebanding dengan kita. Banget, sampai sahabat juga kan, biar saya maju sampai malaikat Jibril saja. Itu apa namanya itu yang tab. Oh, buat pertanyaan. Iya, yang masuk limperan. Tahu limperan, lupa. Ya ini terus di sini. Tua-tua banget. Ya Allah, sampai ninggalin kambing guling di sana. Gara-gara ini ketinggalan di sini ternyata. Iya, makanya tadi kenapa makan kambing guling lagi ke sini? Oh, udah kenyang. Belum, boro-boro. Mau kecium doang pas mau gini nyari tabnya ke sini. Iya, oke, kita lanjutkan dulu. Biar sudah selesai kita makan. Betul, boleh. Pemirsa, terima kasih ya masih bersama kita di sini di Abah dan AA. Bah, ini pertanyaan banyak nih mengenai hikmah sebuah musibah. Nah, buat pemirsa di rumah yang mau bertanya boleh ke Instagram kami ya. Di @officialmnctv. Oke. Siap. Nih Bah, pertanyaannya datang dari Farhan17. Ya. Assalamualaikum Abah dan AA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan, usianya 31 tahun. Setahun lalu saya kena musibah yaitu bisnis yang saya bangun bangkrut. Dampak dari pandemi COVID-19. Aduh, ini benar-benar ini bukan hanya Kang Farhan, banyak sekali yang seperti itu ya. Nah, saking stresnya saya ke psikiater dan didiagnosa saya terkena depresi. Wow. Ya Allah Kang Farhan, bagaimana supaya saya bisa ikhlas, menerima dan bisa bangun bisnis lagi? Terima kasih. Baik, yang pertama saya doakan Kang Farhan menjadi sehat lagi dari depresinya. Amin. Pertama begini Kang Farhan, sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan, fa inna ma'al usri yusron. Sesungguhnya setelah kesulitan itu akan ada kemudahan. Jadi yakini oleh Kang Farhan bahwa itu adalah Allah memberikan sesuatu yang susah itu, insya Allah di depan Kang Farhan ada kemudahan. Ketika disebut kesulitan itu 1 kali dan kemudahan 2 kali, maka berarti Allah akan memberikan kemudahan lebih banyak lagi kepada Kang Farhan ketika Kang Farhan menerimanya dengan ikhlas. Farhan. Yang kedua, hadapi cobaan dengan bersabar. Gitu kan? Ali bin Abi Thalib dalam Bahjatul Majalis, Wansul Majalis menyebutkan bahwa yang namanya as-sabru minal iman bimanzilatir ra'si minal jasad. Sabar dan iman itu adalah bagaikan kepala pada jasad manusia. Kemudian dilanjutkan wala iman limallah sabarolah. Tidak sempurna iman seseorang jika dia tidak bersabar, tidak memiliki kesabaran. Nah, jadi kedua itu harus diterima dengan penuh kesabaran. Dalam keimanan dan kesabaran, bangun pikiran positif. Kepada Allah bahwa Allah akan memberi jalan keluar atas masalah bisnisnya. Jadi jangan terus akhirnya dipikirkan kemudian menjadi depresi. Bangun pikiran positif bahwa Allah akan memberikan sesuatu yang lebih baik daripada. Pikiran positif itu menjadi doa. Hati-hati dengan pikiranmu, maka akan menjadi ucapanmu. Ucapanmu akan menjadi kenyataan. Makanya berpikir yang positif terus, positive thinking, berkata yang baik terus, karena berkata yang baik akan kembali kepada kita. Yang keempat, terus berdoa kepada Allah dengan tetap menjaga kesabaran dan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan meminta pertolongan pada Allah dengan kesabaran dan sholat. Bis-sabri was-shalah. Jadi terus berdoa mendekatkan diri pada Allah agar tadi depresi tidak ada, iman terjaga, imun juga terjaga, dan insya Allah nanti akan mendapatkan lagi pekerjaan-pekerjaan yang lebih baik dari yang diharapkan oleh kita. Betul, apalagi pandemi seperti ini COVID-19 itu tidak hanya musibah satu daerah saja, bahkan ini satu dunia. Jadi gitu. Supaya misal ini mah udah bangkrut, depresi, jadi sudah jatuh, tertimpa tangga jadinya. Semua orang kalau begitu, maka tunduk lagi ke bawah. Di balik Kang Farhan banyak ribuan orang, jutaan orang yang sama nasibnya. Tapi kenapa mereka tidak depresi? Salah satunya mungkin mengikuti apa saran Abah yang tadi disebutkan dalam Al-Quran. Betul. Satu, meyakini bahwa Allah itu memberikan kebaikan setelah kemudahan setelah kesusahan. Membangun pikiran positif. Dan Kang Farhan terus mendekatkan diri dengan sabar dan sholat kepada Allah. Betul. Jadi yang gulung tikar itu banyak sekali. Jangankan usaha-usaha kecil, yang gede pun banyak gulung tikar. Betul. Sampai PHK ribuan orang. Mubalik saja kan sekarang dilarang berceramah di depan masyarakat. Makanya pintar-pintarnya gimana caranya bisa tetap bisnis berjalan, mungkin tidak bisa seperti begitu sebelumnya. Pandemi, Abah bikin channel YouTube. Abah bikin channel YouTube bukan untuk apa-apa, karena Abah biasa memberikan dakwah, ceramah. Sekarang kan ditutup, dibatasi segala macam. Kasihan mereka yang haus dengan dakwah itu. Akhirnya dakwah lewat
channel YouTube. Nggak apa-apa. Jujun Junedi Official. Oh, jangan promo-promo subscribe. Iya haruslah. Harus. Itu mana tabnya? Tabnya mana? Oh itu si AA. Astagfirullah, tadi di sini soalnya. Masya Allah, AA tua belum pikun sudah. Ya Allah. jangan. Ini pertanyaan berikutnya aja deh. Saking banyak mikir, banyak urusan nih pasti. Ini dari Anggun nih. Anggun 12. Ya. Assalamualaikum AA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Anggun 12 tuh maksudnya anak ke-12 ya? Gak tahu nih, Anggun 12. Nama saya Anggun, usia 40 tahun. 2 bulan yang lalu saya mengalami kecelakaan motor. Saat itu suami lagi dinas di luar kota. Akhirnya ibu mertua yang ngurusin saya selama di rumah sakit. Sebelumnya saya sering berselisih paham sehingga saya jadi cuek banget dengan ibu mertua saya. Bagaimana caranya supaya saya bisa berdamai dengan beliau? Jadi dia bingung. Ternyata ini nih di balik musibah ada hikmah, bener. Nah benar itu sama dengan judul kita. Jadi tadinya membenci, berselisih paham, kemudian ketika dia kecelakaan yang mengurus malah mertua. Karena suaminya dari luar kota. Oke. Satu, ingat usia ya Bang Anggun, sudah 40 tahun gitu ya. Jangan suka memelihara kebencian atau perselisihan. Bagaimana berdamai dengan mertua yang asalnya jadi benci, tapi kemudian kecelakaan kemudian dia menjadi baik. Yang pertama, Mbak Anggun, pahami, setiap musibah dan cobaan boleh jadi disebabkan dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Baik itu durhaka kepada ibu mertua, baik itu durhaka pada orang tua atau pada yang lainnya. Gitu. Seperti yang dinyatakan dalam Quran, "Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum." Apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Jadi akhirnya introspeksi berarti. Kecelakaan yang Mbak alami itu adalah skenario Allah untuk menunjukkan kepada Mbak bahwa mertua Mbak itu adalah orang yang baik, yang harus dihormati, bukan malah dibenci. Buktinya apa? Buktinya mengurus Mbak. Iya, gitu kan? Mengurus Mbak. Kalau dia orang jahat, berarti kan dibiarin aja. Iya, pada katanya ya Mbak Anggun yang cuek kepada ibu mertua, ternyata ibu mertuanya nggak cuek-cuek banget juga. Ketika sakit, maka yang ngurus adalah ibu mertua. Berarti skenario. Untuk berdamai, rumusnya hilangkan keegoan, egoisme diri gitu kan. Egosentris diri. Nah gitu kan. Lalu intensif bersilaturahmi. Dan berbuat ihsan kepada beliau, kepada mertua. Dan jangan suka membedakan mertua dengan orang tua. Karena tidak ada perbedaan antara mertua dan orang tua. Tapi ini bertanya sekaligus pengumuman bahwa alhamdulillah di balik musibahnya jadi ada hikmahnya. Alhamdulillah. Iya. Ya, beliau juga jadi mungkin merasakanlah bagaimana mengurusnya mertuanya itu. Betul. Gitu kan. Mungkin ya seperti ini tuh Allah sudah menggariskan kejadian itu tuh anggap kejadian kecil saja. Kecil saja. Tabrakan ya bisa kecil bisa besar. Iya bisa besar. Tapi kemudian hikmah di balik itu adalah damai dengan orang tua. Jadi dan Allah, baru merasakan oleh Allah dibuktikan. Ternyata yang peduli itu orang mertua. Jadi ini adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada Mbak Anggun. Daripada didiemin aja gitu. Iya, ya udah untung nemu hikmahnya. Kalau misal sudah dapat musibah tapi harusnya dia itu dapat hikmahnya. Dia nggak dapat hikmahnya terus gimana ya itu? Itu berarti afala takilun. Apalah engkau tidak berakal. Kalau kemudian orang diberi musibah tapi tidak mengambil hikmah, berarti dia menantang Allah terus untuk memberikan musibah itu sendiri. Justru orang-orang yang baik itu orang-orang yang bisa mengambil pelajaran. Fa'tabiru absar. Ambillah pelajaran hai orang-orang yang melihat. Jadi dari setiap kejadian-kejadian itu orang-orang yang tadi mereka berpikir barangkali di sana aja jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Barangkali di sana ada jawabnya. Kenapa aku kecelakaan motor? Kita harus benar-benar sadar diri apapun yang terjadi di dunia ini yang menimpa diri kita harus husnuzon kepada Allah. Ya. Harus berprasangka baik bahwa apapun ini pasti ada hikmahnya di balik semua musibah. Betul, balik semua musibah ada hikmah. Oke, kita kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana ya. Tetap di Abah dan AA. Sok mangga Bah, dileut Bah. Ayo, silakan silakan Apa? Itu mata sudah benar-benar pengen buru-buru kambing guling ya. Gini kali ini selesaikan dulu tugas bukan kita. Nyari ini lagi. Tapi itu Bah, kambing kasihan sampai kurus. Karena sudah dises, sudah diambil dagingnya. Ya udah diseset lagi dibumbuin. Menunggu AA menyantap nanti. Enak aja bukan AA saja, Abah juga. Abah dan kru kita makan bareng ya. Oke. Loh Bah, ini kita disambut luar biasa sama Abah Juna nih. Oke, masih bersama Abah Juna dan AA Irfan di sini di Abah dan AA.
kita lanjutkan pertanyaan ya. Ya. Nah buat pemirsa di rumah, ayo dong kalau mau misal, karena kan kita lokasi berpindah-pindah tuh. Mau misal temanya apa, lokasinya di mana? Boleh. Boleh ya. Usul di official MCTV. Seperti halnya juga ini yang bertanya nih. Dari Miki_Mahardika. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Nama saya Miki. Ya. Usia saya 43 tahun. Ya. Saya dan keluarga merupakan korban kebakaran. Ya Allah, Miki. Innalillahi. Ya turut berbelasungkawa ya, turut prihatin ya. Hingga menghilangkan ya Allah seluruh harta benda. Bahkan sampai ijazah pun ikut terbakar. Hal yang paling berat adalah ibu saya sangat sulit menerima kenyataan ini. Karena banyak peninggalan dari almarhum ayah saya yang habis terbakar. Ya Allah. Paham. Saat ini saya bertahan dengan bantuan dari saudara dan sahabat-sahabat terdekat. Mohon bantuannya bagaimana cara membangkitkan semangat ibu saya kembali. Abah, aduh kebayang sih, Bah. Itu kan kenangan sekali gitu. Iya. Kayak ini ya rumah masa mungkin kecil bukan. Ya, itu makanya ibunya mungkin berat karena banyak kenangan dengan suaminya. Iya, segala macam benda juga pasti ada memorinya. Iya. Tapi yang pertama pada kasus Kang Miki ini, Kang Miki tuh harus mendampingi ibu sembari memberi motivasi untuk bersabar, untuk benar-benar bersabar. Karena Allah berjanji, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Yang kedua, dalam hal sabar, kesabaran ini harus memang dilipat gandakan. Karena apa? Karena berat ujian yang tadi, seperti yang diungkapkan tadi. Agar musibah itu berbuah kebahagiaan, maka kesabarannya harus ditingkatkan. Dan kalau kesabaran ditingkatkan, maka berubah kesabaran itu menjadi kebahagiaan dan kemenangan. Itu Allah berfirman dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Itu dalam surat Ali Imran. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertawakallah kepada Allah supaya kamu beruntung. Jadi ujung dari sebuah kesabaran itu adalah keberuntungan, insya Allah. Yang ketiga, agar musibah berat ini terasa ringan, berilah kembali Ibu Mas Miki motivasi, gitu kan? Berilah motivasi kepada pada ibunya Mbak Miki, Pak Miki, bahwa semua yang diberikan oleh Allah itu adalah semuanya adalah daripada ujian yang berat ini, semuanya akan diambil hikmah. Jadi diberi motivasi terus. Musibah yang menimpaku sungguh akan menghibur kaum muslimin. Jadi Rasul kaum menimpa musibah itu berkata begitu. Musibah yang menimpaku sungguh akan menghibur kaum muslimin. Gitu kan? Kemudian siapa saja yang terasa berat ketika menghadapi musibah, maka ingatlah musibah yang menimpaku, ia tentu akan merasa ringan menghadapi musibah tersebut. Kan tadi Rasul menyatakan, musibah bagiku hiburan orang muslimin. Siapa saja orang yang merasa berat ketika menghadapi musibah, maka ingatlah musibah yang menimpaku. Ia akan merasa ringan menghadapi musibah itu. Kenapa? Karena musibah yang diberikan oleh Allah pada Rasul lebih berat daripada kepada kita. Yang tadi Abah bilang tadi, bahwa musibah terberat itu adalah musibah kepada para anbiya, para nabi-nabi dan Ada yang dikasih kusta. Ada Nabi Muhammad saja lahir sudah tak berayah. Berapa sudah tak beribu, ibunya hilang, jadi penggembala kambing. Kemudian ketika mulai menjadi pemuda, dia jadi pedagang, kemudian bersusah payah. Kemudian ketika berdakwah dia dilempari. Segala macam. Nggak sebanding dengan kita. Sampai sahabat juga kan, biar saya maju. Sampai malaikat Jibril saja. Ayo, sampai malaikat Jibril saja yang katanya tidak punya nafsu sampai memberikan penawaran. Muhammad, jika kamu mau minta saja pada Allah. Akan utimpakan gunung ini pada orang-orang Taif. Tapi Nabi Muhammad tidak. Malah Rasul berdoa, ya Allah berikan hidayah pada kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Ya Allah. Sampai Muhammad nggak apa-apa, biarin, nggak bapaknya nanti anaknya. Ya. Tapi ini buat Mas Miki, ini ke ibunya ya. Memori-memori, barang-barang, benda-benda, mungkin sampai rumahnya juga memang penuh kenangan, hilang, ya diikhlaskan saja. Yang jelas memori diingatan
tidak hilang. Kita paham itu. Betul. Yang jelas peninggalan dari almarhum itu tidak hanya benda saja. Justru anak-anak yang soleh-soleha peninggalan dari almarhum. Ama pinter, cerdas itu. Itulah. Gurunya. Benar. Jadi sekarang, kalaupun kehilangan benda itu dianggap berat, maka tunjukkan bahwa Pak Miki itu adalah anak yang membahagiakan orang tua. Karena anak soleh itu adalah peninggalan dari ayahnya, warisan dari ayahnya, meninggalkan anak soleh untuk ibunya yang masih hidup. Luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan ibunya Mas Miki ini juga cepat dipulihkan kondisi. Beri motivasi terus dan keikhlasan. Bawa terus beribadah pada Allah. Insya Allah Allah akan mengganti yang lebih baik. Mengganti yang lebih baik. Amin, amin. Mas Miki terima kasih ya pertanyaannya ya. Salam buat ibunya. Iya, salam. Oke, selanjutnya ini dari Maitina, MYTINA _. Assalamualaikum Pak Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tina. Umur 18 tahun. Halo Tina. Ini dari Bandung, Madamang. Nah, saya ingin curhat. Saya mengikuti ujian masuk PTN jalur mandiri. Namun ternyata nama saya tidak ada di daftar peserta yang lolos. Saya pernah merasakan itu, aduh bete. Pernah dulu? Iyalah. Oh jadi Ate sebenarnya ke UIN Sunan Jati Bandung itu setelah itu ke SBMPTN? Iya, jadi di tahun pertama saya daftar ke Unpad. Jurusan psikologi. Tapi emang kurang encer. Jadi masuknya ke Unpad juga kan? Universitas Payunan Desa. Payunan Desa, betul. Akhirnya alhamdulillah di tahun berikutnya. Untung tidak ke IKIP. IKIP apa itu? Indit Kaimah Penghulu. Wah, kawin langsung. Menikah. Bercanda ya. Bercanda itu. Oke. Nah, nama saya tidak ada di daftar yang lolos. Saya sempat merasa putus asa dan bingung karena gagal mewujudkan keinginan orang tua saya. Dan membuat mereka kecewa. Bagaimana ya supaya saya bisa bangkit dari rasa terpuruk dan meyakinkan diri untuk tetap bisa membuat orang tua saya bangga. Terima kasih. Ya, ada pepatah klasik, Batina. Kegagalan itu sesungguhnya adalah keberhasilan yang tertunda. Ya. Sukses yang tertunda. Jadi catat itu, kegagalan, keberhasilan. Makanya Thomas Alva Edison selalu menyebutkan, memberikan terima kasih pada kegagalan. Terima kasih kegagalan, terima kasih kegagalan, terima kasih kegagalan. Karena kegagalan itu sukses yang tertunda. Akhirnya dari gagal, akhirnya jadi berhasil. Yang kedua, janganlah berputus asa atas kegagalan ini. Sebab bisa jadi kali ini tidak lulus karena Allah sayang. Agar Batina melakukan perbaikan-perbaikan dan semangat belajar lagi. Gitu kan. Belum tentu ketika lolos dan masuk juga akan seperti yang diharapkan. Ayatnya juga jelas. Wala tayasu mir rahmatillah. Jangan kamu berpaling dari rahmat Allah. Jadi supaya tidak berpaling dari rahmat Allah, maka Batina yang tadi jangan berpikir negatif dengan kegagalan ini. Ada proses yang harus diperbaiki oleh Batina untuk memapankan kembali agar di tahun depan Batina bisa mengikuti lagi dan berhasil. Dan ini juga kan katanya ini melakukan sesuatu yang diinginkan oleh orang tua. Mudah-mudahan melakukan sesuatu itu tidak hanya untuk orang tua saja, tapi keinginan diri sendiri juga disampaikan ke orang tua. Betul. Orang tua mau kesini, anaknya minatnya kesini, diskusikan. Jangan sampai memaksakan diri kesini. Dan pendidikan itu tidak boleh under pressure, tidak boleh dalam tekanan. Karena pendidikan itu harus dinikmati. Abah suka mengkritik sedikit tentang pendidikan, bahwa pendidikan kita itu kadang-kadang dipaksakan. Anak-anak yang tidak bisa matematika disuruh maksa matematika, padahal mereka tidak senang. Akhirnya kegagalan yang muncul. Sementara nilai olahraganya tinggi, diabaikan. Padahal minatnya di situ. Nah, makanya kalau Bang mau menyuruh belajar berenang, jangan ke burung. Meskipun yang melatihnya juara olimpiade, tetap aja tenggelam burung berenang mah. Kalau belajar berenang itu ikan. Kalau belajar terbang ke burung. Jadi kalau anak tidak bisa matematika, jangan dipaksa matematika dong. Gitu kan. Apa yang dia suka nyanyi aja biar dia bikin album. Irfan kalau karena dulu sukanya foto model terus akan jadi artis sekarang. Padahal dari UIN. Siapa yang nyangka ya? Siapa yang nyangka? Tapi Irfan yang tadi semangat terus dan yakin penarian jati dirinya. Dan keyakinan itu terbukti hari ini. Makanya jangan hati-hati dengan pemirsa juga gitu kan. Tidak boleh pendidikan dalam tekanan. Gitu kan. Ketika anak Ronaldo matematikanya belum tentu 9, tapi kakinya laku 2,7 triliun. Iya, itu betul. Makanya. Jadi ini mudah-mudahan dengan tidak masuknya dengan misal jurusan yang diidamkan, bukan berarti akhir dari segalanya. Akhir dari semua sukses yang tertunda. Sukses yang tertunda. Iya. Bukan berarti mematahkan semangat. Jangan menahan semangat. Tidak boleh patah semangat. Justru jadikan itu sebagai bahan berpikir untuk Batina bahwa bisa jadi justru kalau masuk hari ini ada sesuatu yang kurang baik di depan. Mungkin masuknya tahun depan. Tentu saja semangat.
Jadi teringat nih kalau masalah pendidikan. Dulu saya tuh daftar ke IAIN yang sekarang UIN iya, ke ASTI iya, Akademi Seni Tari Indonesia. Jadi saya tuh pengen masuk ke dunia seni dari dulu. Masuklah dua-duanya. Kata orang tua tuh, IAIN, siap IAIN. Tapi IAIN tapi tetap kegiatannya kesenian juga. Alhamdulillah ternyata memang itu sudah direncanakan. Jadi alhamdulillah sekarang di dunia hiburan, tapi alhamdulillah bisa berkesempatan juga melakukan dakwah sesuai dengan latar belakang pendidikan. Itu kalau Abah sebut host serba bisa. Di host hiburan, di host agama gitu kan, religius, dan tidak semua diberi anugerah seperti itu. Makanya nikmati anugerah itu, syukuri, dan insya Allah makin berkah. Alhamdulillah. Aduh, ya itu ketika dulu gagal merasa musibah, ternyata itu jadi berkah. Itulah musibah, di balik musibah ada berkah, ada hikmah itu. Ada hikmah. Bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang yang sabar, bagi orang-orang yang menerima musibah itu semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi orang-orang yang tidak beriman, maka musibah akan disesali, akan dimaknai sebagai sesuatu yang tidak baik, dari pemberian tidak baik dari Allah, dan akhirnya dia menjadi lebih jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berbicara mengenai musibah, ini musibah berjamaah, ini COVID-19, pandeminya itu seluruh dunia. Pilihannya kita mau stres atau tidak, situasinya sama. Yaudah kita nikmati bersama sambil berikhtiar. Mencari berbagai macam alternatif untuk mencari rezeki. Banyak yang diputus tenaga kerjanya. Banyak hilang lapangan pekerjaannya. Tapi insya Allah itu tidak tinggal diam. Selalu memberikan rezeki. Pokoknya bentuk jangan lain. Berhusnudzon saja terus pada Allah. Karena Allah itu sesuai dengan prasangka kita padanya. Sehat juga itu ada rezeki yang benar-benar tidak terkira. Oke, kalau begitu pemirsa terima kasih. Silakan menikmati suasana kebersamaan dan keluarga, menikmati sarapan. Kok kami sih bentar lagi juga akan makan kambing guling ya. Seadanya kata Abah. Seadanya. Ya yang jelas insya Allah setiap pagi hari dia main CTV bersama dan Abah dan AA. Doakan kami sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.